Selamat siang, saya Cahyono Prasojo, Ketua Tim dari ekskavasi penyelamatan situs Sentono Rejo 3. Oke, jadi kita akan ada di lapangan hari ini untuk melihat hasil temuan kita semua. Ekskavasi penyelamatan ini sebenarnya merupakan kerjasama antara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur dengan Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Kami mulai menggali di sini, mulai mengekskavasi situs ini pada tanggal 20 November dan selesai pada hari ini tanggal 3 Desember. Ya. Seluruh tim berjumlah 23 orang dan sampai hari ini hari terakhir kita sudah menggali 39 kotak galian. Selanjutnya kita akan coba melihat beberapa temuan yang menarik dari ekskavasi ini. Yang pertama ini kita ada kotak yang cukup menarik temuannya. Rata-rata temuan itu adalah berupa struktur-struktur bangunan begitu untuk temuan-temuan yang besar, tetapi di samping itu tentu saja ada temuan-temuan serta yang berupa faktual seperti misalnya pecahan-pecahan keramik, begitu arca, figurin kecil, begitu Ada satu juga temuan yang cukup menarik, itu adalah mata tombak dari besi, dari logam. Nah, untuk yang temuan struktur kita bisa lihat di sini beberapa struktur yang saling tumpang tindih sebenarnya di sini, dan sementara ini kita sedang mencoba menginterpretasikan seperti apa bangunan-bangunan tersebut begitu ya. Dan kita ketahui semua bahwa situs Sentono Rejo ini cukup menarik karena ini sebuah situs pemukiman, dibuktikan dengan struktur-struktur bangunan yang cukup banyak kita temukan gitu ya. Nah, misalnya di sebelah sana kita temukan untuk kotak-kotak ini adalah tembok yang cukup tinggi yang memanjang dari utara ke selatan begitu. Kita kejar juga di situ sampai di sana begitu, dan di sebelah sana kita juga sebenarnya di luar lokasi ini kita temukan juga sebenarnya struktur-struktur. Nah, kesulitan kita itu adalah sampai saat ini menginterpretasikan bagaimana struktur-struktur ini sebenarnya merupakan satu berasal dari satu kebudayaan atau satu lapisan budaya begitu, atau dia sebenarnya dihuni berkali-kali begitu ya. Bangunan yang lama kemudian ditumpuk di atasnya dengan bangunan-bangunan yang baru. Nah, itu membuat struktur-strukturnya saling tumpang tindih begitu. Itu yang kesulitan utama interpretasi temuan di sini. Yang kedua itu di sebelah sana seperti bisa dilihat ada banyak, kita nyebut di sini growol gitu, pecahan-pecahan bata yang merupakan tumpukan-tumpukan baru dari hasil penggalian liar yang dulu namanya orang ngendang di sini ya. Jadi orang-orang mencari emas begitu dengan menggali dan memprosesnya di sini. Beberapa lapis itu kita lapisan tanah bisa kita lihat cukup padat. Itu kita perkirakan tempat di mana mereka dengan air dan temuan-temuan yang mereka gali dari sini, mereka coba cari emasnya begitu. Nah, oleh karena itu struktur-struktur ini juga sedikit dikacaukan oleh galian-galian liar itu. Seperti kita lihat di sana itu jelas sekali bahwa itu pernah digali kemudian ditimbun ulang begitu ya. Nah, itu yang cukup merusak sebenarnya dengan struktur-struktur lama dari periode Majapahit ini. Berikutnya mungkin kita bisa ke kotak yang lain. Kita pindah ke kotak yang lain ini. Kita di sini juga menemukan struktur-struktur yang cukup padat begitu. Kemungkinan ada terusan tembok dari yang kotak yang tadi saya jelaskan, tapi juga ada beberapa
fitur-fitur yang menarik dari kotak ini. Antara lain ada beberapa di situ bisa kita lihat struktur yang membentuk kotakan begitu, semacam kolam atau apa yang kecil begitu. Itu yang sedang kita pikirkan interpretasinya, itu fungsinya seperti apa. Kita ke kotak yang lainnya juga. Ini kita melihat satu struktur bata yang cukup lebar sebenarnya ya. Nah itu kalau kita lihat di sampingnya itu ada undakannya juga. Kita belum tahu fungsinya untuk apa ini, tetapi ini cukup lebar. Ya, ada 1 meter lebih tebalnya, kemungkinan besar ke sana masih ada tatanan struktur batu bata ini, tetapi karena pernah digali oleh penggali liar, kita bisa lihat dari stratigrafi kotak bahwa itu sudah pernah digali dan kemudian struktur ini terputus di sana. Baik, kita lanjut ke kotak yang sangat menarik ini. Ini temuan yang cukup menarik pada penggalian kali ini. Ini adalah sebuah struktur parit atau katakanlah saluran air, karena kecil ya. Saluran air yang tertutup begitu ya. Yang fitur ini cukup jarang ditemukan. Ada beberapa memang di situs Trowulan, tapi jumlahnya cukup sedikit. Nah ini sayang sekali terpotong gitu ya. Jadi ini strukturnya bawah, kanan, kiri, dan atas itu semuanya terbuat dari bata merah ya. Jadi itu merupakan sebuah saluran air. Oke. Ini memperkuat interpretasi kita bahwa ini sebuah situs pemukiman, situs Sentonorejo 3 ini, karena kemungkinan besar ini adalah saluran-saluran air untuk sanitasi pemukiman di wilayah ini kayak. Nah ini saya kira cukup sebagai data yang cukup kuat untuk mendukung kita bahwa dalam sebuah permukiman di Trowulan ini mereka juga memikirkan bagaimana membuat sanitasinya begitu ya, saluran-saluran sanitasi sehingga akan membuat pemukiman itu lebih sehat ya, lebih bersih dan sebagainya. Kita sekarang ada di kotak yang cukup fenomenal sebenarnya. Kita menemukan sebuah struktur yang mirip dengan sumuran ya, tapi memang lubangnya lebih kecil begitu. Nah kita belum berani menggali sampai bawah karena takut runtuh. Nah tetapi ada beberapa perdebatan. Menurut informasi warga ini dulu ada bangunan baru kayak ditumpuk-tumpuk begitu untuk keperluan sanitasi, mungkin untuk semacam kakus atau apa begitu. Kita belum tahu detailnya begitu, tetapi ini cukup membuat kita berpikir agak lama begitu apa sebenarnya fungsi dari ini. Nah kita sedang mencoba melihat lebih jauh lagi sebenarnya ini baru atau lama gitu ya. Artinya bata-batanya memang bata lama begitu, tapi juga cukup meragukan kalau ini berasal dari periode Majapahit begitu. Terutama informasi dari para warga di sekitar sini yang sudah menginformasikan kepada kita bahwa ini adalah bangunan baru. Baik, kita beralih ke kotak ini. Di kotak ini pada struktur yang membentuk semacam kotak
gitu ya, persegi 4 begitu. Ketika kita perdalam di dalamnya itu kita tidak menemukan apa-apa begitu, kayaknya bentuknya bentuk seperti kolam, kotak kolam begitu, tetapi kalau kita lihat lebih detailnya, keempat sisinya itu tidak menyatu begitu ya. Jadi semacam struktur yang tumpang tindih begitu. Kita juga bisa lihat dari bagian sana begitu, itu kita topang bambu sekarang karena takut runtuh ke dalam. Itu sebenarnya ada beberapa petunjuk mengenai tumpang tindihnya struktur-struktur itu. Ada beberapa struktur di kotak ini dan kotak-kotak yang lain itu biasanya struktur satu struktur kemudian diselingi oleh lapisan tanah kosong dan kemudian di bawahnya ada struktur lagi begitu ya. Kemungkinan ada beberapa lapisan budaya penghunian di wilayah ini gitu, yang lama kemudian ditumpuk setelah beberapa waktu ditumpuk atau dibangun bangunan-bangunan baru di atasnya gitu ya. Nah, di kotak ini yang adalah kita ketemu sebuah mata panah dari logam begitu ya di kotak ini. Demikian tur kita hari ini di situs Sentono Rejo 3, hasil penggalian kerjasama antara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 dengan Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Oke, secara garis besar tadi sudah kita ketahui bahwa kemungkinan besar wilayah ini adalah sebuah situs pemukiman gitu yang diperkuat dengan temuan struktur-struktur batu bata itu yang sebenarnya cukup menarik untuk dikaji. Oleh karena itu saya kira setelah penggalian kita hari ini selesai, kita sangat mengharap ini akan tetap dilanjutkan untuk membuka tabir sebenarnya seperti apa situs Sentono Rejo 3 ini lebih dalam lagi ya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih ya kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur yang telah memberi kesempatan kepada kami semua tim untuk melakukan penelitian ekskavasi penyelamatan situs Sentono Rejo 3 ini, dan juga kepada para warga di sekitar situs yang sudah membantu, sebanyak 20 orang yang sudah membantu kita untuk melakukan ekskavasi kali ini. Demikian, selamat siang, terima kasih.